Kali ini gue akan mereview track keempat di album Berharap Pada Timur Salma Salsabil, yaitu lagu berjudul Amin. Salah satu lagu dengan tempo lambat di album ini. Apakah lagu ini cukup untuk memenuhi dahaga fans yang pengen Salma rilis lagu Beret? Mari kita review. Amin, sebuah kata, sebuah judul yang singkat namun bermakna besar. Lagu ini ditulis oleh Dimansyah Laitupa, suami Salma sendiri. Menariknya, lagu ini dulu pernah dinyanyikan Dimansyah saat live di Instagram atau TikTok, gua lupa. Secara notasi tidak ada yang banyak berubah, tapi kita bahas nanti soal musiknya ya. Sekarang seperti biasa kita akan mulai dari struktur lagunya dulu. Dari struktur ini sangat pop sekali ya. Yang menarik dia hanya punya satu verse, kemudian ada bridge, ada chorus, dan ada interlude. Walaupun verse-nya cuma satu, tapi bagian chorusnya itu bisa diulang sampai 3 kali di lagu ini. Dan chorus ketiganya terdapat banyak improve, nanti akan kita bahas. Dan lagu ini, lagu yang durasinya cukup panjang ya, 4 menit 26 detik. Jadi jelas ini lagu yang temponya lambat dan sangat ngepop sekali. Dari segi lirik, ya udah ketahuan lah ya. Meaningful, walaupun secara jenis ini adalah balada atau ballad, tapi pilihan diksinya sangat rapi dan indah. Secara penuntasan makna, dia menggabungkan metafora dan leksikal, dan ini memang ciri khasnya lagu-lagu yang liriknya ditulis oleh Dimansyah. Seberapapun peliknya, tapi tetap disampaikan dengan lembut dan indah. Secara umum, lagu ini menceritakan dinamika percintaan dari sudut pandang orang ketiga. Ini bisa dijelaskan pada lirik pada bagian bridge, "Ku terjebak di hubungan indah, namun tak bisa kumiliki." Dan dipertegas pada bagian chorus, "Yang kau ingin hanya ada aku, penuhi egomu di saat dia tak ada." Nah, apa posisi orang ketiga di lagu ini? Yang pasti bukan sebagai kekasih gelap atau selingkuhan, karena itu dibantah oleh lirik yang lain, yaitu "Karena kau tak punya nyali untuk jatuh cinta." Jadi ini cukup menarik ya. Konflik yang diangkat di lagu ini tidak sesederhana itu. Mungkin tentang seseorang yang cintanya bertepuk sebelah tangan dan hanya dibutuhkan sebagai pengisi kekosongan. Ya gitulah ya kira-kira maksud dari lagu ini. Itu kalau menurut gua ya. Dari aransemen ini murni pop, baik secara notasi maupun jenis instrumen yang digunakan. Dia pakai keyboard di sini dan kayaknya nggak ada synthesizer ya. Yang sedikit menarik di bagian interlude itu diisi oleh keyboard dan itu cukup jarang-jarang temukan di lagu-lagu zaman sekarang. Jadi sentuhan-sentuhan pop 90s-nya itu masih ada, termasuk di output bass-nya ya. Gue suka sound bass-nya yang dibikin agak lembab, mengingatkan gue pada suara bass lagu-lagu pop di tahun 90-an. Dan juga output drumnya, terutama setelah bridge kedua, dia sedikit ada reverb di situ. Walaupun hanya sedikit tapi itu kedengaran. Dan ini cukup unik ya. Notasinya kekinian tapi beberapa output pada instrumennya ada sentuhan 90-annya. Dan lagu ini jujur aja buat gua terdengar sangat indah. Walau isi ceritanya tentang balada atau ballad ya. Dan ini memang aransemen yang pas untuk jenis lagu yang temponya ada ghetto atau cukup lambat. Lagu ini ada di 69 BPM aja. Jadi tipe lagunya itu merambat gitu loh. Dan bagian yang paling gue suka dan gue yakin kalian juga suka yaitu pada spesial chorus atau chorus ketiganya. Kita sekalian masuk ke vokalnya Salma ya. Di chorus ketiga itu ada klimaks di lagu ini. Kalau nggak salah Salma nyampe nada E mol 5 di situ dengan mix voice dia. Dan Salma itu ya, mix voice dia itu mau tinggi apapun, itu tetap terdengar enak dan nggak bikin sakit telinga gitu loh. Di situ dia juga beberapa kali pakai growl di situ. Dinamika dia main banget hampir di sepanjang lagu. Dan ada improvisasi dan sinkopasi juga yang enak banget di situ. Dan itu klimaks lagunya yang benar-benar ditaruh di ujung gitu loh. Dan satu lagi, di lagu ini kita akan mendengarkan riff khasnya Salma yang sering kalian dengerin saat Salma masih di Idol. Kesimpulannya, ya ini pop ballad tapi versinya Salma. Ini bukan pop ballad yang implementasinya cengeng dengan suara husky, riff and runs, melengking-lengking. Enggak sama sekali. Inilah pop balladnya Salma.
pop ballad yang mengajak pendengar menangis bukan karena cara bernyanyi yang dramatis, tapi dari penuturan dan gaya bernyanyinya yang bercerita. Oke, jadi itu review gua untuk track keempat di album Berharap Pada Timur Salma Salsabil. Dan gue juga berharap untuk teman-teman semuanya tidak hanya Salmain tapi juga The Manas, fanbase-nya Diman, karena ini adalah project kolaborasi pertama Salma dan Diman Syahletupa. Jadi lagu ini bukan hanya milik Salmain tapi juga milik teman-teman The Manners, dan tentunya milik semua orang yang suka dengan lagu ini. Dan sekian review dari gua, kita akan ketemu lagi di review track kelima di video berikutnya. Dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mendukung atau mengapresiasi konten-konten gua, bisa dengan mengirimkan donasi melalui link yang ada di profil, karena itu akan sangat membantu gua sebagai konten kreator. Sekian dari gua dan sampai jumpa di video berikutnya.